Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah satu cerita kuno yang ternyata relevan banget sama kita sekarang. Ini soal satu momen krusial di ambang sebuah janji besar. Ya, ini adalah kisah tentang lembah Eskol dan ujian psikologis yang ada di dalamnya. Pernah nggak sih ngerasain udah deket banget sama tujuan, tapi tiba-tiba ragu dan malah berhenti? Nah, fenomena ini umum banget, dan kita akan coba pahami lewat sebuah cerita lama yang ternyata ngasih kita semacam cetak biru loh tentang kenapa kita sering membeku pas udah di depan pintu kesuksesan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, di ambang janji. Kita akan kembali ke sebuah momen kritis di mana sekelompok orang berdiri di ambang takdir mereka, sebuah janji yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Coba kita bayangin situasinya ya. Setelah perjalanan yang panjang banget keluar dari Mesir, bangsa Israel akhirnya sampai di perbatasan tanah yang dijanjikan. Pemimpin mereka, Musa, mengirim 12 orang pengintai buat survei terakhir. Ini semacam ujian akhir sebelum mereka semua melangkah masuk. Lanjut ke bagian kedua, satu lembah, dua laporan. Nah, disinilah janji dan masalah itu bertemu. Bisa dibilang ini pertarungan antara harapan dan persepsi tentang kenyataan yang kelihatannya pahit. Tempat kunci dalam cerita ini adalah Eskol, dan yang menarik nama Eskol itu sendiri artinya tandan anggur. Ini kayak petunjuk awal gitu tentang kelimpahan luar biasa yang bakal mereka temukan di sana. Dan bener aja, mereka nemuin satu tandan anggur yang saking gedenya harus dipikul sama 2 orang. Wow, ini bukan lagi sekedar janji, ini bukti fisik yang bisa mereka lihat dan sentuh, bukti nyata kesuburan dan potensi luar biasa dari negeri itu. Tapi disinilah titik baliknya. Mereka semua, 12 orang itu, melihat buah anggur yang sama persis. Tapi mereka pulang dengan 2 cerita yang beda banget. 10 orang fokusnya ke para raksasa yang bikin mereka ngerasa kecil kayak belalang. Tapi 2 orang lainnya, Yoshua dan Kaleb, fokusnya ke janji di balik buah anggur itu. Ini pertarungan klasik antara persepsi yang didasari rasa takut dan persepsi yang didasari iman. Dan apa akibat dari pilihan ini? Wah, ini tragis banget. Karena mayoritas memilih untuk percaya sama suara ketakutan, seluruh generasi itu kehilangan kesempatan mereka. Mereka dihukum mengembara selama 40 tahun dan gak pernah bisa mengklaim janji yang sebetulnya udah ada di depan mata. Jadi, gimana bisa ya, bukti yang sekuat itu dikalahkan oleh rasa takut? Nah, untuk memahaminya, kita akan bedah Eskol ini menjadi 4 lapisan makna simbolisnya. Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi kita akan lihat Eskol sebagai tempat bukti, terus sebagai ujian soal perspektif, yang kemudian menuntut sebuah keputusan krusial, dan akhirnya jadi katalisator untuk pertumbuhan. Ini semacam alur psikologis yang bisa kita terapkan juga dalam hidup kita. Pertama, Eskol itu adalah tempat bukti. Anggur raksasa itu data, sesuatu yang nyata, bukan ilusi atau khayalan. Itu semacam sampel nyata dari sebuah janji, yang tujuannya buat membangun keyakinan bahwa tujuan itu memang layak diperjuangkan. Selanjutnya, wajah kedua, perspektif. Disinilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Buktinya ada, tapi tantangannya juga nyata. Pertanyaannya jadi begini, apa yang kamu pilih untuk dilihat? Buah anggur yang melimpah atau raksasa yang bikin takut? Coba deh, dengarkan baik-baik bedanya pola pikir ini. Satu kelompok mengukur tantangan berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Kelompok satunya lagi mengukur tantangan berdasarkan kekuatan janji yang mereka pegang. Keduanya lihat fakta yang sama, tapi lensa yang mereka pakai menghasilkan kesimpulan yang beda total. Perspektif itu mengubah segalanya. Ini membawa kita ke wajah ketiga, keputusan. Jadi, Eskol itu kayak persimpangan jalan. Sebuah titik di mana kita harus memilih narasi mana yang mau kita percayai. Keputusan yang didasari iman bakal mendorong kita maju ke janji. Sebaliknya, keputusan yang didasari ketakutan akan membuat kita terjebak, muter-muter aja di padang gurun keraguan. Dan wajah terakhir dari Eskol adalah sebagai katalisator pertumbuhan. Ini mengubah cara kita melihat ujian loh. Eskol itu bukan tembok penghalang, tapi justru jembatan. Sebuah transisi yang dirancang untuk menempa kita biar siap menerima janji yang lebih besar. Tanpa ujian ini kita mungkin gak akan pernah siap. Oke, bagian keempat, ujian iman Anda. Sekarang kita bawa semua ini ke dalam konteks hidup kita masing-masing. Karena cepat atau lambat, kita semua pasti akan menghadapi lembah Eskol kita sendiri. Secara simbolis, ini tuh kayak peta dari setiap ujian besar dalam hidup. Ada anggur, yaitu bukti dari potensi dan janji. Ada raksasa, yaitu tantangan yang nyata dan menakutkan. Pertanyaannya selalu sama. Apakah kita akan membiarkan suara keraguan, seperti 10 pengintai itu, mengalahkan suara iman, seperti yang dicontohkan oleh 2 pengintai itu?
Nah, kutipan ini menangkap esensi dari perspektif iman. Fokusnya itu bergeser dari apakah kita mampu menjadi apakah ini memang untuk kita. Kalau jawabannya iya, maka ukuran tantangan jadi nggak relevan lagi kalau dibandingkan dengan besarnya kekuatan di balik janji itu. Maka pertanyaan terakhir ini untuk Anda. Saat Anda berdiri di lembah Eskol versi Anda sendiri, di mana janji terlihat jelas, tapi raksasa juga tampak nyata, fokus Anda akan menentukan nasib Anda. Jadi, apa yang akan Anda pilih untuk dilihat?